Nah, Dah. nampak Mulai muka ya. aku nggak? Nampak semua. Mulai ya. Oke. Yuk, terus, terus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Alfsir SSI MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Geolistrik dan Elektromagnetik kelas 11. Sekarang pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang telah kami susun dan semoga pemaparan ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Nah, pemaparan ini berjudul Identifikasi Litologi Bawah Permukaan menggunakan metode geolistrik konfigurasi Wenner Selam Bersih di Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala. Next. Berikut nama anggota kami. Yang pertama ada Nadia Salsabila, Safatun Naila, Afifa Argianti, Ziltul Katia, dan Mutiara Giviata. Next. Untuk pendahuluan, sebelumnya perkenalkan saya Afifa Argianti dengan NPM 230410710 akan memaparkan poin-poin pendahuluan dalam penelitian kami ini. Identifikasi litologi bawah permukaan dangkal ini merupakan hal yang sangat penting untuk memahami karakter geologi suatu wilayah, terutama pada daerah dengan perkembangan pemukiman dan aktivitas pembangunan yang sangat pesat seperti di kawasan kampus kita ini. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode geolistrik jenis 2 dimensi atau 2D, dan metode ini tuh dipilih karena mampu merekam variasi resistivitas batuan yang merepresentasikan perubahan litologi secara lateral maupun vertikal dengan sangat baik. Penelitian ini tuh dilakukan di kawasan Kopelma Darussalam, Banda Aceh yang memiliki aktivitas pendidikan, pemukiman, dan komersial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kajian bawah permukaan ini tuh sangat penting dilakukan untuk evaluasi geologi, lingkungan, perencanaan pembangunan infrastruktur, serta kajian potensi air tanah dangkal di daerah kampus. Next. Selanjutnya ada peta geologi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Safatun Naila dengan NPM 230410701005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peta geologi yang terdapat pada layar. Nah, jadi peta geologi di daerah Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala ini merupakan formasi aluvium atau KIH, di mana di sini terdapat beberapa keterangan yaitu ada lintasan, sungai, jalan, dan juga batas kelurahan. Nah, jadi pada lintasan 1 ini dia dekat di daerah sungai, yaitu Sungai Krung Aceh, dan di lintasan 2 ini terdapat di daerah kampus, yaitu di Tugu Darussalam. Sedikit menambahkan, untuk peta geologinya, formasi ini itu merupakan endapan permukaan termuda yang terdiri dari material lempung, lanau, pasir, dan kerikil hasil pengendapan sungai dan aktivitas pantai. Hal ini tuh sangat relevan dengan lokasi Kopelma Darussalam yang berada di dataran aluvial dekat pesisir Banda Aceh. Pada peta ini juga terlihat lintasan 1 yang kami tandai dengan garis merah itu, serta sungai yang ditandai dengan garis biru yang melintasi area penelitian. Kedekatan lokasi dengan sungai dan pesisir ini tuh menjadi faktor penting dalam interpretasi hasil geolistrik kami, terutama terkait potensi saturasi air tanah dan kemungkinan intrusi air asin. Selanjutnya ada peta desain lintasan. Nah, di sini tuh peta desain lintasan kami tuh menggunakan citra satelit Google Earth. Terlihat bahwa kami melakukan 2 lintasan pengukuran di daerah kawasan Kopelma Darussalam, tepatnya di kawasan lapangan Tugu dan juga pemukiman sekitar kampus USK. Lintasan pertama itu yang ditandai dengan garis merah di bagian barat memiliki orientasi utara selatan dengan panjang bentangan sekitar 150 meter. Nah, lintasan ini itu memiliki area pemukiman padat penduduk di sekitar kampus. Sedangkan di lintasan kedua itu di bagian lapangan Tugu yang berada di bagian timur itu juga memiliki panjang yang sama yaitu 150 meter dan melintasi area yang lebih dekat dengan fasilitas kampus. Pemilihan kedua lintasan ini tuh juga didasarkan beberapa pada pertimbangan.
Nah, dengan desain dua lintasan ini tuh, kami berharapnya tuh dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai variasi litologi, bahwa permukaan di kawasan Kopelma Darussalam ini tuh yang nantinya akan kami tunjukkan pada hasil inversi resistivitas di bagian akhir nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Di sini terdapat beberapa metode yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah metode geolistrik resistivitas 2D, di mana pada konfigurasi Wiener-Sclambercy. Nah, jadi metode geolistrik resistivitas ini digunakan untuk mengetahui variasi resistivitas pada bawah permukaan. Selanjutnya, pengukuran ini dilakukan secara 2D sepanjang lintasan pengukuran. Setelah itu, ada konfigurasi Wiener-Sclambercy yang dipilih karena dia mampu untuk memetakan variasi lateral dan juga vertikal. Nah, di sini juga ada tahap persiapan pengukuran. Yang pertama yaitu survei lokasi penelitian. Yang kedua ada pengukuran dan penentuan panjang lintasan. Terus yang ketiga, menentukan spasi elektroda sepanjang lintasan pengukuran. Terus yang terakhir ada menentukan titik-titik elektroda arus dan juga potensial. Selanjutnya ada tahap akuisisi data geolistrik. Yang pertama itu pemasangan elektroda arus C dan C2 dan juga elektroda potensial P1 dan juga P2. Setelah itu yang kedua menghubungkan elektroda ke resistivity meter dan juga aki. Terus yang ketiga menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah. Yang keempat mengatur jarak elektroda sesuai konfigurasi Wiener-Sclambercy hingga N sama dengan 16. Terus yang keenam perpindahan elektroda secara bertahap sesuai spasi lintasan yang telah ditentukan. Terus yang terakhir ada pencatatan kuat arus atau I dan juga beda potensial yaitu V. Dan yang terakhir ada tahap pengolahan data dan analisis data. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu data lapangan yang telah dicatat dalam tabel pengamatan. Terus yang kedua perhitungan atau menghitung resistivitas semu dan faktor geometri menggunakan Microsoft Excel. Terus yang ketiga, data resistivitas semu diinversi menggunakan software ResTuDinV yang telah dihitung tadi. Dan yang terakhir adalah hasil inversi berupa penampang resistivitas 2D di bawah permukaan. Selanjutnya ada tabel nilai resistivitas air tanah dan batuan. Nah, di sini terdapat beberapa mineral, yaitu seperti air laut, salinitas 20%, salinitas 3%, air tanah, lempung berpasir, batu pasir, pasir, aluvium, kerikil, yang sumbernya itu dari Telford. Baik, pada slide ini saya akan memaparkan hasil inversi dari lintasan 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Giviata dengan NPM 230410701042. Jadi, pada penampang ini, kami mendapatkan error 22,8% dengan iterasi 5 kali, yang menunjukkan variasi nilai 0,0604 sampai 47,1 ohm pada area 0 sampai 145 meter horizontal dan kedalaman yang mencapai 28,7 meter. Lapisan permukaan 0 sampai 6 meter didominasi resistivitas 7 sampai 25 ohm yang diinterpretasikan sebagai endapan aluvial, lempung atau silt dengan beberapa zona pasir kering yang memiliki resistivitas lebih dari 25 ohm. Dan pada kedalaman menengah, yaitu pada kedalaman 6 sampai 15 meter, resistivitasnya menurun menjadi 2 sampai 7 ohm. Yang mana ini mengindikasikan lempung atau silt jenuh air dengan potensi intrusi air asin yang mengingat lokasi penelitian ini sendiri di dekat Sungai Lamnyong. Dan di kedalaman lebih dari 15 meter hingga batas investigasi, didominasi resistivitas sangat rendah, kurang dari 2 ohm yang menandakan lapisan konduktif berupa lempung jenuh atau lumpur dengan kandungan garam tinggi, mengonfirmasi pengaruh air laut pada zona ini.
Jadi pada penampang ini kami menginterpretasikannya juga berdasarkan tabel resistivitas dari Telford, juga melihat kondisi geologis tempat, yang mana apabila kami di saat kami bilang di sini terjadi intrusi air asin, kemungkinan terjadinya intrusi air asin dikarenakan lokasi penelitian sendiri yang berada 150 meter dari Sungai Lamnyong, yang mana Sungai Lamnyong sendiri terhubung langsung ke laut. Dan juga bisa jadi kemungkinan resistivitas yang sangat rendah ini berupa kebocoran dari saluran pembuangan, yang mana lintasan ini sendiri juga berada sekitar 20 meter dari tempat pembuangan di Lamnyong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Zaliatul Khatia dengan NPM 2304107010018. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil inversi pada lintasan kedua, di mana hasil analisis data menunjukkan RMS sebesar 21,9%. Nah, setelah melakukan iterasi sebanyak 5 kali. Nah, yang mengindikasikan bahwa model lintasan ini sudah cukup akurat dengan variasi nilai resistivitas mulai dari 0,013 ohmmeter hingga 454 ohmmeter. Nah, pada lintasan secara horizontalnya itu sekitar 0 sampai 145 meter dan kedalamannya itu hingga sekitar 28,7 meter. Nah, pada lapisan permukaan hingga kedalaman 5 sampai 10 meter ini dominasi resistivitas tinggi, di mana resistivitasnya itu sebesar 100 sampai 454 ohmmeter yang berwarna merah hingga ungu. Jadi kami menginterpretasikan sebagai pasir kering, kerikil atau endapan aluvial, yang dimana ini kurang jenuh air seperti itu. Nah, dari beberapa daerah kecil resistivitasnya tinggi ini secara menyamping kemungkinan itu kumpulan pasir kering atau material buatan di sekitar area kampus. Nah, jadi pada kedalaman menengah ini itu menunjukkan adanya penurunan nilai resistivitas menjadi 10 sampai 100 ohmmeter yang berwarna kuning hingga hijau. Nah, di sini itu kami mengindikasikan bahwa adanya litologi pasir berlempung atau sil jenuh air. Nah, kemudian pada kedalaman lebih dari 20 meter itu resistivitasnya itu sangat rendah, di mana kurang dari 10 meter yang dominan berwarna biru. Kemudian itu menandakan bahwa bahwa lapisan tersebut itu konduktif berupa lempung atau lumpur jenuh. Nah, pada zona yang bertanda air tawar ini itu menunjukkan resistivitasnya itu sedang hingga tinggi sebagai akuifer air tawar. Sementara yang bertanda air payau itu merupakan zona peralihan antara air tawar dan air asin. Kemudian dan di bagian air asin itu sendiri itu mencerminkan intrusi air laut, di mana itu mengingat bahwa pada 2004 itu terjadi tsunami. Nah, mungkin itu yang mempengaruhi terjadinya intrusi air laut ke kawasan itu. Dan interpretasi pada lintasan kedua ini itu juga sama dengan lintasan ke-1, yang dimana kami itu didasarkan pada rentang nilai resistivitas batuan dan tanah yang oleh Telford 1990. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Salsabila dengan NPM 23041070100002. Dari beberapa pembahasan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwasannya metode geolistrik 2D konfigurasi Wenner-Slamberti efektif digunakan untuk memetakan variasi resistivitas bawah permukaan sehingga kedalaman sekitar 30 meter di kawasan Kopelma Darussalam. Hasil interpretasi lintasan 1 menunjukkan bahwa lapisan aluvial pada bagian permukaan diikuti oleh lapisan lempung atau sil jenuh air pada kedalaman menengah serta lapisan lampung jenuh atau lumpur yang lebih konduktif pada kedalaman yang lebih dalam.
lintasan 2 itu memperlihatkan bahwa variasi resistivitas yang lebih kontras dengan lapisan permukaan beresistivitas tinggi yang diinterpretasikan sebagai pasir kering atau kerikil. Kemudian berubah menjadi lapisan jenuh air dan lempung pada kedalaman lebih dari 20 meter. Perbedaan nilai pada dan pola resistivitas antara lintasan menunjukkan adanya heterogenitas di bawah permukaan yang dipengaruhi oleh kondisi geologi dan tingkat kejenuhan air tanah. Informasi bawah permukaan yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam perencanaan pembangunan dan pengolahan lingkungan. Sekian, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1, lebih dan kurang bisa ditambahkan. Saya Alfa Argianti beserta teman-teman saya izin undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.